Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di pembelajaran di pertemuan ke-11 ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan kelanjutan risetnya kita, yaitu di pertemuan ke-11 mengolah data riset ya. Kemarin kita sudah sampai dengan instrumen. Jadi memang untuk instrumen kalian kan perlu dulu nih membuat yang namanya kuesioner ya. Kuesioner kalau misalkan sudah dibuat, mohon segera untuk kalian bagi kepada respondennya kalian. Jadi gercep aja dengan menggunakan WA group ya. Bisa langsung disebar aja link daripada Google Form untuk kuesionernya biar mereka juga cepat menjawabnya. Kalau kuesioner dengan menggunakan Google Form ya otomatis langsung masuk ke database-nya kalian di Google Form. Oke. Kemudian untuk di pertemuan ke-11 ini kita mau mengolah data riset merek itu. Ya. Kita bahas satu-satu per variabelnya. Yang pertama adalah brand awareness. Oke, kita fokus ke slide-nya ya, Nak ya. Brand awareness untuk brand awareness ini memang kita pengen mengetahui apakah produk yang kalian akan bahas ini berada di urutan nomor 1 atau enggak dalam pemikiran masyarakat, dalam pikiran masyarakat, dalam persepsi di masyarakat seperti apa, gitu ya. Nah, untuk kesadaran merek dilakukan analisis deskriptif terhadap keseluruhan responden. Jawaban responden terhadap brand awareness yaitu top of mind-nya, ya, brand recall, brand recognition didata dan ditabulasi dengan mencatat frekuensi merek disebut dan persentasenya. Misalkan dari respondennya, contohnya ini respondennya dia 100 orang. 100 orang responden. Berdasarkan pertanyaan top of mind yang diajukan sama si penelitinya, kalian, nah jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, sebutkan merek minuman serbuk instan yang Anda ketahui. Nah, itu pertanyaannya dalam kuesioner. Kemudian didapatkan atau dihasilkan yang pertama adalah Nutrisari. Itu ya, Nutrisari di urutan nomor 1 karena ada 35 orang yang menjawab Nutrisari. Nah, kemudian untuk presentasinya ya 35%. Kalau yang jumlah responden yang 100 bisa dengan mudah ya, kamu tinggal bisa dengan menggunakan, ini kan bisa di Excel juga, kalian bisa langsung atau mungkin menggunakan kalkulator ya dipresentasikan. Kalau 100%-nya itu adalah 100 orang, berarti kalau 35 itu berapa. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang menjawab extra joss adalah 22 orang. Ya, ini berarti ini terbaik kedua nih. Tuh, ya. Presentasinya 22 tentunya. Terus Marimas, ya, kemudian Adem Sari dan Just Juice dengan frekuensi dan presentasi yang dapat kamu lihat di sini. Setiap minuman serbuk instan ini memiliki berbeda-beda, ya, berbeda-beda banyaknya atau frekuensinya. Dan yang paling terkenal di pelanggan, kemudian yang paling benar-benar membekas mungkin di pemikiran pelanggan, yaitu Nutrisari karena dia hampir 35% dari pelanggan ya. Kemudian berdasarkan data tersebut kalian bisa nanti analisis ya, ada 5 merek ternyata ya kategori minuman serbuk jeruk instan yang disebut oleh 100 orang responden. Dari data tersebut terbaca merek Nutrisari ini disebut sebanyak 35 orang, X 122. Jadi nanti dijelaskan seperti ini ya di penelitiannya, pembahasan kalian di bab 3.
Kemudian hasil keseluruhan dari analisis tersebut, top of mind menyebutkan bahwa minuman serbuk instan Nutrisari merupakan merek yang pertama kali diingat. Nah, kalau pertama kali diingat itu bilangnya adalah top of mind. Ya, pertama kali diingat responden. Karena di urutan paling pertama ya. Tadi, dan mendapatkan posisi yang baik di dalam benak konsumen. Nah, kemudian yang lain bagaimana? Nah, dari hasil jawaban kuesioner, berdasarkan pertanyaan yang diajukan, sebutkan merek minuman serbuk instan lainnya, gitu kan? Apa aja sih kira-kira? Ternyata ada extra joss, ya. Nah, kalau misalkan extra joss-nya nomor 1, berarti produk kalian ada di nomor kedua, ya. Kita bisa bilang Nutrisari itu adalah brand recall. Karena produk yang kalian bahas ada di urutan kedua, gitu ya. Kalau yang tadi produk yang kalian bahas, si Nutrisari ini ada di urutan pertama, namanya top of mind. Kalau yang brand recall ada di urutan selanjutnya. Nah, ini kita bisa bilang hasil analisisnya adalah menunjukkan 35% mengingat serbuk instan itu adalah extra joss, baru selanjutnya Nutrisari. Nah, untuk brand recognition, ya berbeda lagi nih. Untuk brand recognition ini, peneliti mengajukan pertanyaan secara terbuka dengan memberikan ciri-cirinya dari produk yang kita bahas tentunya. Kalau misalkan kalian adalah produknya Aqua, ya, sebutkan ciri-ciri Aqua itu seperti apa. Kalau ini Nutrisari. Nah, apakah Anda dapat menyebutkan merek produk minuman serbuk jeruk instan dengan ciri-ciri foto packaging yang ditutup mereknya? Nah, hasil jawabannya diperoleh sebagai berikut. Nah, nanti kalian di dalam kuesionernya kalian coba kasih gambar, tapi nama produknya ditutup. Apakah orang lain bisa mengetahui, oh ini adalah produk ini. Nah, produk si A gitu, atau produk B. Nah, kalau misalkan sampai mereka bisa mengetahui dengan melihat packagingnya aja, tentunya ini pengenalan dari produk tersebut sangat baik, gitu ya. Apalagi kalau frekuensinya seperti ini. Iya, saya mengenal produk dengan merek Nutrisari. Dia bisa menyebutkan mereknya Nutrisari. Nah, itu dengan frekuensinya 98%, presentasenya 98%, ya. Nah, otomatis si Nutrisari ini terkenal juga. Cuman karena packagingnya aja yang kita tutup, padahal ya packagingnya, namanya kita tutup, packagingnya diperlihatkan ke mereka, responden kita, tapi orang dapat mengenalinya. Berarti di benak konsumen itu dapat mengingat produk Nutrisari dari hanya sekedar packaging aja. Nah, sedangkan 2 orang respondennya ini nggak kenal sama merek produk tersebut. Ya mungkin nggak kenal sama sekali atau mungkin lupa gitu ya. Kemudian ada yang 2 orang ini ya, yang mungkin tidak mengingat sama sekali karena kita memberikan yang namanya packagingnya gitu, atau mungkin ciri-cirinya. Nah, orang yang tidak mengingat ini atau tidak mengenali daripada ciri-ciri packaging Nutrisari, kita bisa bilang di sini adalah brand aware. Tuh, ya 2 orang ini brand aware. Kemudian untuk brand association. Nah, terkait dengan brand association, berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pertanyaan brand association, si Nutrisari ini bagaimana sih? Nah, ya, kita bisa karakteristik Nutrisarinya ini kita telaah, ya. Kita kasih ke responden. Nah, kita kasih ke responden, apa jawaban daripada responden? Ini untuk pertanyaannya, ya. Nanti kita bisa kasih ke respondennya, bisa menjawab iya atau tidak. Apakah si Nutrisari ini mengandung vitamin C? Rasa jeruknya segar, mudah mendapatkan di toko, produk tanpa pengawet. Kemudian citra produknya bagaimana, baik nggak gitu ya, pahit nggak di tenggorokan, manisnya pas nggak gitu. Nah,
Kemudian sebelum mencari nilai asosiasi merek, kita bisa merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Ya, untuk HO atau H0, kemungkinan jawabannya iya. Kemungkinan jawabannya iya untuk semua variabel asosiasi. Tapi kalau HA, kemungkinan jawabannya iya dan berbeda untuk semua variabel asosiasi. Nah, ini contoh hipotesisnya, ya. Kemudian untuk menghitung dengan menggunakan rumus Cochrane Q-test, ya, dengan statistik tentunya, hitungnya adalah seperti ini, ya. Oke, lanjut. C, ya, untuk banyaknya variabel asosiasi, ada berapa C-nya. Kemudian di sini ada R, ya, ada R untuk RI, ya, jumlah baris jawaban iya, dan CI untuk jumlah kolom jawaban iya, dan N adalah total besarnya. Nah, tolak H0 atau HO bila Q-nya lebih dari X pangkat 2. Kita bisa lihat di sini ada nilai-nilai C kuadrat, ya, dengan taraf signifikansi. Ada yang 5%, ada yang 1%, 10%, ya. Kemudian di sini ada DK-nya. Nah, ke bawah ada 30. Nah, dalam tahapan uji Cochrane ini, untuk mengetahui signifikansi dari setiap asosiasi yang ada di dalam suatu merek, dimulai dengan pengujian semua asosiasinya. Dari hasil penelitian ini, nanti hasil analisa uji Cochrane-nya ini diperbandingkan dengan nilai Q-nya. Dengan X2 tabel C, ya. Dan hipotesis sebagai berikut, jika diperoleh nilai Q-nya nanti kurang dari X2 atau tabel C-nya, maka HO diterima, yang berarti semua asosiasinya itu yang diuji saling berhubungan, ya, jadi membentuk brand image, ya, dari suatu merek tersebut. Jika diperoleh Q-nya lebih dari tabel C X2, dapat kita simpulkan bahwa HO atau H0 itu ditolak, yang berarti semua asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Untuk masuk ke tahap 2, dicari asosiasi yang memiliki jumlah kolom terkecil, yang selanjutnya nanti akan diuji coba dikeluarkan dari kolom asosiasi, nah, yang berkurang sebesar nilai total kolom yang dikeluarkan tersebut. Nah, nanti nilai Q yang kita hitung kembali itu dengan mempertimbangkan kondisi yang baru tersebut. Nah, saat ini asosiasi yang diuji signifikan hubungannya menjadi berkurang satu pula, sehingga derajat bebas, ya, dari X2 atau tabel C itu berkurang juga 1. Tahap daripada perbandingan Q dengan X2 tabel C-nya dilakukan lagi. Jika Q-nya lebih dari X2, dilanjutkan nanti tahap pengujian yang ketiga dengan teknik yang sama, tapi kalau misalkan Q-nya kurang dari X2 apabila kurang dari tabel C, tentunya pengujian atas dasar ini dihentikan, ya. Jadi brand image suatu merek tersebut dari asosiasi itu sisanya belum diuji dan asosiasi terakhir yang diuji. Nah, dari data jawaban responden seluruhnya nanti dimasukkan ke dalam tabel untuk kita mempermudah mencari dalam jumlah baris kuadrat jawaban ya atau mungkin tidak, ya, gitu. Oke, kemudian ini setelah dilakukan penyebaran kuesioner dengan pilihan jawaban iya dan tidak dari 100 responden, didapatkan data yang menjawab 7 asosiasi, ya, dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, jawaban iya adalah nih seperti ini. Mengandung vitamin C ada berapa orang? Misalkan ada 48 orang. Kemudian rasa jeruk segar ada 50, ya.
Terus mudah mendapatkan di toko 30 dan seterusnya sampai dengan manisnya pas itu ada 38 orang. Kita bisa lihat juga di sini paling tertinggi yaitu di citra produk yang baik ya. Berarti memang 57 dari 100 responden 54 dari 100 responden ini memberikan gambaran ya bahwa si Nutrisari ini memiliki citra produk yang baik. Terus untuk jawaban iya totalnya ada 279 dengan 7 asosiasi. Nah, baru nanti kita bahas seperti ini. Dari responden yang paling pertama sampai responden paling terakhir dan seterusnya sampai dengan 100 ya. Nah, ini karena tidak muat jadi seperti ini saja. Contohnya dengan kategori ada 7 asosiasi ya dan ada total menjawab iya. Kan 1 untuk iya, 0 untuk tidak ya. Maka dari itu satu-satu, jadinya kita harus bahas satu-satu nih. Satu responden. Responden pertama bagaimana jawabannya sampai dengan 7 asosiasi. Setelah itu baru ditotalkan, dikuadratkan lagi tentunya. Udah ditotalkan lalu hasil totalnya itu kita kuadratkan. Ya. Udah gitu di paling bawah jangan lupa untuk mentotalkan juga kita sum semuanya. Nah, kalau sudah baru nanti kita kuadratkan lagi ya, dikuadratkan lagi semuanya ya. Ini semua dikuadratkan ke bawah. Oke, dari data tersebut dilakukan pengujian dengan rumus uji Cohen ya sampai nilai Q-nya lebih kecil daripada nilai X 2 tabel. Pengujian yang pertama kita lakukan terhadap semua asosiasi tentunya. Dari data tabel brand association itu kita ketahui bahwa rumusnya ya C-nya ada 7 ya, ada 7 asosiasi. Ada N-nya untuk seluruh yang sudah kita sum tadi. Untuk jawaban iya-nya ada 279. Kita masukkan. Ya, sigma R. Nah, sigma R ini yang telah kita tadi sudah cari sebelumnya di sini ya. 1471 nih. Ya, kuadrat totalnya. Nah, kemudian ada C, sigma C yang untuk C-nya. Setelah kita kuadratkan juga gitu ya, masukkan. Nah, di sini dimasukkan. Kemudian baru kita masukkan ke rumusnya. Ya, dengan Q sama dengan semuanya 77-nya masukkan, kurangin 1 ya dikali dengan sigma C-nya, terus udah gitu masukkan lagi C-nya 7 dikurangin 1 dikali dengan si M-nya pangkat 2 ya diper gitu ya. 7 lagi untuk C-nya dikali dengan si M dikurangin dengan sigma R-nya ya. Nah, baru nanti untuk yang Q-nya kita bisa dapatkan kalau kalian dengan menggunakan Excel itu juga jauh lebih mudah ya, lebih mudah dalam membahas ininya nih perhitungannya karena kan ada rumusnya ya, tinggal klik aja udah tinggal tahu hasilnya yaitu 119 di sini contoh saja. Nah, kemudian ini untuk yang derajat bebasnya ya, kita kan tadi lihat di sini derajat bebasnya untuk C-nya itu adalah 7, kita kurangin 1 jadi 6. Nanti kita lihat untuk alfa yang 0,05 ini ya, ada di tabel. Sebentar. Untuk yang ada di tabel ini, tabel C, kita bisa lihat nih ya kan ada signifikansi tarif signifikansinya ya, yaitu yang 5% kita lihatnya kan 0,05 ya. Nah, kemudian karena kita derajatnya itu adalah 6, kita bisa tarik nih yang 6, kemudian 5% ya. Ada angka 12,592. Itu untuk kita. Patokannya ya X2 tabel ya, tabel C. Nah, karena 12,5 bla bla bla, kita bulatkan jadi 12,6. Nah, karena kita sudah tahu hipotesisnya kita tadi. Nah, ini hipotesisnya kita.
kemungkinan jawaban iya adalah sama untuk semua variabel, kemungkinan jawaban iya adalah berbeda dengan semua variabel asosiasi. Nah, kalau tolak HO bila Q-nya lebih besar. Nah, kalau ini kan kita Q-nya emang lebih besar ya. Dari tabel yang tadi, ini kan cuma 12,592 atau 12,6. Tentunya kan lebih besar. Nah, kalau lebih besar, otomatis ya Q-nya ini lebih dari sudah tabel ya ditolak gitu kan. Gak apa-apa, tapi kita uji tahap kedua ya untuk menghilangkan perolehan jawaban yang kecil ya, yaitu produk tanpa pengawet kita hilangkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ya ada nanti. Untuk di tahap kedua ini semua asosiasi nutrisari kecuali si pengawet tadi yang ada di nomor 4 kita keluarkan itu ya. Kemudian kita coba mengkuadratkan semuanya berbeda lagi gitu ya. Nah, ini juga ini kita hilangkan benar-benar. Kalau misalkan diulang, kemudian kita masukkan C-nya itu cuma 6, bagaimana hasilnya? Apakah masih ditolak juga atau bagaimana? Ternyata hasilnya setelah dimasukkan ke rumus juga masih ditolak ya, HO ditolak. Atau si Q-nya ini masih gede juga, masih di angka 48, itu udah otomatis lebih gede dari tabel C tadi kan. Tabel C-nya ini baru juga karena cuman yang derajat bebasnya 5, tentunya kan akan lebih semakin kecil lagi angkanya. Jadi cuma 11,1. Ya. Kemudian kita uji tahap ketiga untuk semua asosiasi produk nutrisari tanpa si pengawet dan mudah mendapatkan di toko. Jadi kita hilangkan untuk yang nomor 3 dan nomor 4. Kita coba apakah masih ditolak. Nah, untuk derajat bebasnya kita juga kurangin, C-nya juga jadi 5, berkurang 1 lagi ya. Apakah masih tetap? Ya, ini juga masih tetap ditolak ya. O-nya ditolak. Kemudian dari hasil kalkulasi yang sebelum-sebelumnya menunjukkan hipotesis dari uji tahap 3 ini masih ditolak. Ya, selanjutnya diuji tahap keempat dan menghilangkan data perolehan jawaban iya terkecil, yaitu produk tanpa pengawet dan mudahnya mendapatkan di produk itu tersebut di toko, dan juga mungkin kita harus mengurangi dengan manisnya yang pas. Jadi kita lihat yang paling terkecilnya itu perolehannya berapa sampai dengan uji tahap selanjutnya. Kalau misalkan ternyata di sini udah sampai kita menghilangkan asosiasi yang 3, 4, kemudian 7, kita udah lihat lagi, kita uji ulang, kita masukkan lagi ke uji tahap keempat dengan totalnya C itu 4, kita udah kurangin ya. Kemudian Q-nya kita udah bisa dapetin. Nah, baru kita dapat Q yang lebih dari si tabel C atau X2 tabel. Nah, dengan demikian dari data hasil ini kita perolehnya apa? HO-nya diterima. Jadi harus ada beberapa tahapan sampai dengan si HO-nya diterima. Jadi untuk bisa diterima tentunya prosesnya panjang gitu ya. Harus mengurangi daripada asosiasi-asosiasi yang nilainya terkecil tuh, untuk yang paling bawahnya. Nah, pada tahap 4 ini ternyata hasil perolehan dibandingkan dengan nilai tabelnya akhirnya diterima. Berdasarkan perhitungan uji koheren ya yang ada, maka dapat kita simpulkan dasar pengambilan keputusan pembelian ya oleh konsumen terhadap produk si merek nutrisari itu yang ditentukan adalah berdasarkan produk ini mengandung vitamin C. Yang kedua ya rasanya jeruknya seger. Yang ketiga ya brandnya memang bagus, produknya baik, citranya baik. Kemudian yang keempat ya enak, mungkin rasanya tidak pahit di tenggorokan gitu ya. Jadi keempat ini yang menjadi dasar sebuah keputusan di dalam pembelian produk nutrisari. Bisa dipahami ya teman-teman semua. Kemudian perceived quality untuk kesan kualitas.
Nah, untuk kesan kualitas dilakukan juga dengan analisis deskriptif ya, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan skala nilai pengukurannya dan artinya yang disesuaikan dengan konteks atribut-atribut yang kita ukur. Sebagai gambaran dalam penelitian ini, peneliti memberikan 4 alternatif jawaban ya kepada responden dari pertanyaan yang kita ajukan. Selanjutnya di dalam kuesioner, responden nanti diminta untuk memberikan penilaian terhadap atribut minuman serbuk instan nutrisari dalam kuesioner kesan kualitas. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data dilakukan pada mereka yang memiliki pengalaman mengkonsumsi minuman serbuk instan nutrisari. Yang keempat, analisa yang terkait dengan rata-rata, standar deviasi, rentang skala pengukuran, diagram performance, importance, sampai dengan yang kelima kita bikin diagram Cartesiusnya terhadap hasil daripada kalkulasi tersebut. Kita coba ya. Oke, untuk skala pengukuran importance ya, performance. Jadi untuk yang brand perceived quality kita mengukur dari importance-nya dan juga performance-nya. Dengan pembuatannya untuk yang importance itu dari yang paling pertama ya sangat tidak penting, kemudian tidak penting, penting, sangat penting ya, performance sangat tidak memuaskan, tidak memuaskan, memuaskan sampai dengan sangat memuaskan. Nah, pertanyaannya untuk performance ya, tingkat harga nutrisari yang ada di masyarakat terjangkau nggak menurut Anda? Terus contohnya ya. Kemudian importance, seberapa pentingnya tingkat harga nutrisari yang terjangkau menurut pendapat Anda. Nah, penting apa enggak sih? Memuaskan apa enggak? Nah, contoh daripada performance ya, yang keterjangkauan harga nutrisari, jawabannya untuk yang sangat tidak memuaskan, frekuensinya atau banyaknya orang yang menjawab itu sangat tidak memuaskan ada 5. Gitu ya. Kemudian yang tidak memuaskan itu ada 12. Mulai ada yang memuaskan 50, berarti ini 50%-nya menjawab sangat bagus ya, memuaskan ya. Dan 33% ini sangat memuaskan. Kemudian X-nya ya 1 ya, ini untuk jawaban sangat tidak memuaskan 1, tidak memuaskan 2, memuaskan itu 3, sangat memuaskan itu 4. Kemudian kalau kita kalikan, ya kita pernah belajar matematika juga kan ya. Tinggal kita kalikan aja, 5 dikali 1, 12 kali 2, selanjutnya seperti itu, X pangkat 2, tinggal kuadratkan yang X. Kemudian hasil daripada Fx ini nanti kita kuadratkan, ya, atau sebelah sini, jangan lupa disam. Terus persenannya, ini dari 100, ini berapa persen gitu ya. Jadi kalian bisa tahu. Kemudian baru kita cari rata-rata. Dari jumlah fx ini kita bagi dengan 100, kita dapat rata-ratanya 3,1. 1 atau 3,11. Baru kita bikin yang standar deviasi. Ya, kita pernah juga mungkin teman-teman ada yang pernah di SMA-nya belajar standar deviasi ya. Dengan cara mengkuadratkan dengan memasukkan data dari fx yang sudah kita kuadratkan ya, dikurangin dengan yang fx jangan lupa pakai tanda kurung gitu, karena kalau misalkan kalian tidak menggunakan tanda kurung hasilnya nanti akan jadi berbeda teman-teman semua untuk ini. Jadi harus menggunakan tanda kurung teman-teman semua ya, dan kita kuadratkan juga per 100 baru tanda kurungnya ditutup. Nah, ini bisa dikerjakan secara manual kalau teman-teman memang bisa matematika, atau mungkin dengan menggunakan kalkulator, boleh. Atau mungkin dengan menggunakan Excel, silahkan, boleh juga ya. Tinggal memasukkan. Kalau kalian bisa dengan menggunakan SPSS, kalian bisa browsing juga tuh di YouTube, banyak sekali caranya kalau mau mencari standar deviasi dengan menggunakan SPSS. Nah, setelah itu baru pertanyaan tingkat kealamian rasa. Performance untuk kealamian rasanya bagaimana sih nutrisari ya menurut pendapat Anda? Importance, seberapa penting kita dalam kealamian rasa dari produk nutrisarinya? Nah, ini jawabannya.
ya ada yang sangat memuaskan, tidak memuaskan, dan sebagainya. Kita mengukur lagi seperti tadi, sama seperti sebelumnya. Jadi setiap apa yang kita ukur itu ada perhitungannya, ya, baik itu dari performance dan importance. Nah ini juga sama, kalau Min rasa baik performance, important. Jadi apa yang ingin kita ukur terkait dengan tadi ya, asosiasi tadi, kandungan gizinya, bagaimana kandungan gizinya, sama. Ini ada perhitungannya sampai dengan desain kemasan nutrisarinya, kualitasnya, kualitas mutunya, dari apa yang kita sampaikan atau apa yang kita pertanyakan terhadap suatu produk, dari harganya, rasanya, kandungan gizinya bagaimana, desain kemasannya, terus juga mutunya. Kita bisa lihat rata-ratanya di sini, ya. Bisa kita average dengan mencari average-nya berapa, kemudian performance dan important masing-masing. Kita bisa interpretasi aja dari datanya kita. Baru kita bikin diagram kartesius. Ya kalian bisa dengan menggunakan format diagram yang ada sudah di Word, itu lebih mudah. Kalian tinggal masukkan datanya aja. Tentunya kalian udah ngerti lah ya bikin diagram, gak perlu ibu kasih tahu lagi karena mudah ya untuk membuat diagram. Nah baru nanti hasil analisis persep quality-nya kalian bisa kemukakan, atau kalian analisis dari interpretasi ini menurut performance-nya gitu ya. Untuk yang paling tinggi itu adalah mutu daripada produk nutrisari tersebut. Nah, kemudian setelah itu yang paling terbaik kedua adalah harganya. Ya, untuk performance ya. Nanti dijelaskan dari hasil persep quality merek minuman serbuk instan nutrisari dengan metode performance importance secara individu untuk persep quality tentang indikator harga, tingkat kealamian, kandungan gizi, selain vitamin C dan mutu sudah dinilai antara baik hingga baik sekali. Karena tingkat performance-nya lebih tinggi nilainya daripada tingkat importance-nya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa persep quality ini harapan daripada responden terhadap sebuah minuman gitu ya. Serbuk instan nutrisari telah melebihi tingkat kepentingan atribut itu sendiri. Tetapi untuk desain pada minuman ya, kemasannya, serbuk instan nutrisari memang dinilai jelek karena tingkat performance lebih rendah dari tingkat importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa si perceived quality responden terhadap desain kemasannya ya belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Jadi seperti itu contoh daripada interpretasi atau pembahasan terkait dengan perhitungan kita ya. Sedangkan untuk persep quality secara keseluruhan menunjukkan bahwa si merek minuman tersebut ya serbuk instan nutrisari secara rata-rata memiliki performance lebih rendah daripada importance-nya. Fenomena ini menunjukkan bahwa si persep quality responden terhadap merek minuman serbuk instan nutrisari belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasannya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan brand loyalty atau loyalitas merek. Brand loyalty ini merupakan ukuran daripada kesetiaan si konsumennya. Jadi loyalitas konsumen terhadap suatu merek tersebut. Nah, pengukuran daripada loyalitas merek di dalam penelitian ini kita bagi menjadi 5 bagian. Ya, yaitu analisis Swisher, ya analisis habitual buyer, analisis satisfied buyer, analisis liking the brand, dan analisis commit buyer. Kita lihat. Untuk loyalitas merek dicari dengan mengambil rata-rata skor pada masing-masing variabelnya. Skor tersebut diperoleh dengan menjumlahkan semua frekuensi dikalikan dengan bobot masing-masing. Nah,
Kemudian jawaban netral dalam skala Likert kita dihilangkan, maka pengklasifikasiannya untuk skala yaitu antara 1 sampai dengan 175 sangat jelek, dan seterusnya sampai dengan 325 sampai 4 itu sangat baik. Nah, contohnya pertanyaannya, seberapa seringkah Anda berpindah dari merek ke merek yang lain gitu ya. Ya, apakah pernah gitu ya? Tidak pernah, jarang, sering, selalu. Nah, ini adalah contohnya untuk jawaban daripada analisis Swisher. Ya, dia pindah-pindah nggak nih brandnya? Ada 5 orang yang tidak pernah pindah. Terus ada yang jarang pindah 59, sering pindah-pindah 33, dan selalu pindah 3 orang. Dan kita juga memasukkan ini seperti yang sebelumnya ya, kita nilai fx-nya berapa, x pangkat 2-nya berapa, tentunya dana daripada fx pangkat 2-nya berapa, dan juga rata-rata, persentase. Untuk Swisher, oke, kita bisa ngambil data untuk Swisher itu di antara yang sering ya ke atas, ya sering dan selalu. Kalau jumlah daripada orang yang sering selalu itu kan 33 sama 3 ya 36. Terus juga secara keseluruhan ada 100 orang ya, kita kalikan 1 berarti 36%-nya untuk di sini ya, yang dia sering dan selalu berpindah-pindah brand gitu. Kemudian kita masukkan sama seperti sebelumnya rumus daripada standar deviasi. Kita masukkan dari fx pangkat 2-nya 586, 234, nanti dipangkatkan 2 dulu, baru per daripada 100 jumlah orangnya, terus jumlah orangnya dikurangi 1, baru nanti diakarkan, dapatlah 0,623 ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya bla 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 terkait dengan nutrisari ini, apakah hanya kebiasaan gitu ya. Nah, kebiasaan habitual buyer. Nah, kalau misalkan kita mau mencarinya, kita bisa juga sama seperti tadi, yang setuju, sangat setuju, kita bisa tambahkan ya 50 tambah 5, 55. Ini semua sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi ada 55% dari 100 orang ini. Kemudian standar deviasinya juga kita cari. Setelah itu ada lagi pertanyaan ya, untuk menentukan satisfied, nah kepuasan daripada konsumen pas atau tidak puasnya. Dan yang merasa puas ada 93 ya, jadi 80 kita tambah dengan 13 orang yang menjawab sangat puas, 93% semuanya dengan standar deviasinya 0,511. Ini juga perhitungannya masih sama. Dan untuk kira-kira like nggak nih ya, untuk likingnya bagaimana sih? Yang sukanya suka 66, yang sangat suka ada 20, jadi kita bisa tambahkan 86%. Oke. Kemudian nanti commit buyer, commit nggak dia kira-kira gitu ya, kira-kira bisa nggak dia menyarankan ke orang lain untuk membeli minuman serbuk instan merek Nutrisari. Kita bisa lihat di sini ada 42 yang sering selalu ya. Jadi totalnya ada 62, yaitu 62%, lebih dari setengah orangnya ya. Dia akan merekomendasikan. Oke, dari piramida loyalitas merek kalian bisa bikin ini juga ya di Word. Kita bisa bilang dari yang 36 sampai dengan 62 ini ya piramida loyalitasnya. Nah, ada gambarannya. Dari gambar di atas terlihat bahwa merek minuman serbuk instan Nutrisari ini sudah cukup baik ya, karena bentuk piramida semakin ke atas semakin melebar. Meskipun pada tingkat si liking the brand ya, liking the brand dari commit buyer terlihat mengecil. Hal ini merupakan masalah yang harus kita pecahkan.
melalui mungkin peningkatan loyalitas merek dengan cara meningkatkan komunikasi, informasi minuman serbuk instan Nutrisari melalui promosi-promosi ya, seperti iklan di televisi, acara gitu ya. Jadi akan semakin dekat produk tersebut di mata pelanggan, ya mereka juga akan semakin aware, semakin loyal dan sebagainya gitu. Dan cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk menanamkan loyalitas di benak konsumen. Ya, jadi nanti kita simpulkan dari penelitian kita, dari hasil perhitungan analisis brand awareness dapat diketahui bahwa si respondennya ini memberikan penilaian yang sangat baik terhadap minuman serbuk instan Nutrisari. Ini terbukti dengan dipilihnya minuman serbuk instan Nutrisari pada posisi si top of mind jika top of mind. Kemudian dari analisis brand asosiasi, nah, kita bisa simpulkan apa-apa yang tadi ya dari perceived quality, sisi perceived quality. Nah, nanti kalian bisa menilai sendiri tergantung daripada produk yang kalian teliti gitu ya. Dan berikan juga saran-saran terkait dengan pembahasan penelitian kalian. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan di pertemuan ke-11 ini. Setelah kalian mendapatkan kuesionernya, hasilnya kalian olah seperti apa yang Ibu tadi sampaikan. Kalau misalkan sudah dibuat di bab 3 beserta dengan penjelasan interpretasinya seperti apa sampai dengan kesimpulannya ya, sampai dengan saran-sarannya. Itu saja yang dapat ingin Ibu sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di WhatsApp grup ya nak ya, jadi tidak menumpuk di WhatsApp pribadi gitu. Mohon maaf karena banyak banget chat gitu ya yang masuk ke Ibu, karena kan Ibu juga menangani banyak sekali mahasiswa, bahkan juga ada beberapa grup dosen, jadi tentunya sangat kerepotan jika membalasnya begitu ya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.